Halo teman-teman, nah hari ini saya akan ngasih trik bagaimana cara budidaya ulat Hongkong, ulat Jerman bagi pemula ya. Nah di sini saya ternak budidaya ulat Hongkong, ulat Jerman ini sekitaran udah hampir 1 tahun lebih ya. Nah bagi kalian yang mau budidaya ulat itu pertama-tama kalian harus punya box terlebih dahulu. Untuk boxnya macam-macam ya, mau di ukuran 60/40, mau 60/60, 80/40, ataupun yang besar itu 120/60. Jika kalian pengen hasil panennya lebih banyak, lebih baiknya menggunakan box yang 120/60. Itu hasilnya sangat banyak sekali nantinya ya, untuk si telur-telur kepik yang bertelurnya ya, itu cukup banyak. Nah seperti itu ya. Untuk langkah yang kedua itu Anda harus mempunyai bibit terlebih dahulu ya. Itu bibitnya bisa kalian beli langsung si kepiknya, ataupun kalian sendiri yang bikin ya. Kalau kalian mau bikin sendiri, bibitnya itu cukup beli aja lah di toko-toko burung yang menjualan ulat Hongkong atau ulat Jerman. Kalian bisa beli aja di situ, nantinya bisa membuat bibit sendiri ya, seperti itu ya, untuk udah bibitnya. Nah kalau udah punya bibit, udah punya box, nah kalian bisa siap untuk budidaya ulat ya, untuk budidaya ulatnya ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah kalau untuk pakan itu sangat mudah sekali ya, bisa dikasih sayuran ataupun pur ayam. Nah kalau untuk sayuran jangan keseringan untuk ngasih makan ulat sayurannya, dikarenakan kalau keseringan ngasih makan ulat dengan sayuran, risikonya sangat tinggi sekali, nanti menyebabkan kematiannya sangat banyak sekali ya, dikarenakan kandungan air di dalam sayur nanti membuat si ulatnya mati lemas dan mati ya. Alangkah baiknya itu pakan menggunakan ampas tahu. Itu ampas tahu sangat baik sekali ya teman-teman untuk pemberian pakan si ulat Hongkong, ulat Jerman. Itu ampas tahunya cukup, nantinya prosesnya itu dikeringkan terlebih dahulu si ampasnya. Kalau benar-benar udah agak kering, nanti bisa dicampurkan dengan dedak ataupun pur ayam. Itu sangat bagus sekali untuk pertumbuhan si ulat Hongkong, ulat Jerman ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Untuk pakannya itu Anda lebih baiknya menggunakan ampas tahu biar lebih baiknya untuk pertumbuhan si ulatnya. Bisa juga menggunakan sayuran, tapi jangan tiap hari menggunakan sayuran ya. Kalau menggunakan sayuran itu bisa dilakukan seminggu 2 kali ya, untuk si kepik atau ulatnya bisa kadar airnya itu buat si minum si kepiknya ya teman-teman. Nah seperti itu ya untuk pakannya. Nah untuk pemberian pakan sayuran itu bisa dilakukan seminggu 2 kali ya, karena buat sumber minuman bagi si kepik yang dalam masa bertelur ataupun ulat yang dalam masa pembesaran ya. Kalian cukup gunakan sayuran itu di seminggu 2 kali, jangan sampai tiap hari ya, di selang-selang aja ya teman-teman. Pokoknya untuk makanan pokok si ulat Hongkong, ulat Jerman itu bagusnya menggunakan ampas tahu dicampur sama dedak ataupun pur ayam. Itu sangat baik sekali ya untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh si ulatnya ya teman-teman. Nah seperti itu ya untuk penjelasan mengenai budidaya ulat, dari mulai box. Pertama harus punya box, 2 bibit, yang ketiga itu masalah pakan ya teman-teman. Nah kalau ini box ulat Hongkong, ada ulat Jerman juga yang dalam masa pembesaran ya teman-teman. Ada masa pembesaran, ada juga yang dalam masa bertelur ya. Ini box-boxnya saya menggunakan box-box yang ukuran 60/40 ya untuk pemilihannya. Nah alangkah baiknya kalau emang pengen panennya lebih banyak, Anda menggunakan box yang ukuran 120/60 biar hasil panennya nanti banyak juga ya. Nah seperti itu ya teman-teman kondisi di peternakan ulat saya ini ya.
Nah, kalau ini kotak-kotak ulat Hongkong dalam masa pembesaran ya. Ini ulat Hongkong yang berumur 1 bulan, ada yang 2 bulan juga. Ini semua kotak box ulat Hongkong dalam masa pembesaran. Nah, kalau ini dalam masa pemijahan atau bertelur, ini kepik ulat Jerman. Ini kepik ulat Jerman juga ya. Yang besar-besar gini kepik ulat Jerman. Nah, kalau untuk ini kepik ulat Hongkong ya. Ini dalam masa bertelur ya. Dalam masa bertelur. Nah, kalau ini dalam masa pembesaran. Sudah buang telur. Di kepiknya ya. Ini dalam masa pembesaran. Juga dalam masa pembesaran. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau ini kepik-kepik ulat Hongkong dalam masa bertelur. Box kepik-kepik ulat Hongkong. Nah, ini ulat Hongkong juga yang dalam masa pembesaran usia 1 bulan. Nah, seperti ini ya kondisi di peternakan ulatnya ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, untuk media buat masa bertelur si kepik ulat Hongkong ulat Jerman itu menggunakan kotoran si ulat tersebut ya. Nah, ada juga yang menggunakan dedak untuk medianya tersebut. Nah, untuk dedak saya tidak merekomendasikan ya untuk medianya, dikarenakan dedak nantinya itu hawanya itu akan panas, akan mengganggu ke telur-telur si kepik yang lagi dalam masa pemijahan ya. Nah, lebih baiknya itu menggunakan kotoran si ulatnya tersebut ya teman-teman. Untuk penggunaan media dedak tersebut itu resikonya sangat tinggi sekali ya. Yang pertama, dapat mengundang lebih banyak hama-hama ke dalam media-media tersebut teman-teman. Nah, saya tidak merekomendasikan medianya menggunakan dedak ya teman-teman. Nah, untuk lebih bagusnya itu menggunakan kotoran si ulat tersebut ya. Nah, sebelum digunakan media bertelurnya si kepik ulat Hongkong ulat Jerman, alangkah baiknya si media yang dari kotoran ulat tersebut di roasting dulu atau dipanggang benar, supaya benar-benar si kuman yang ada di kotoran ulat tersebut mati ya teman-teman. Dan nantinya kalau tidak di roasting atau dipanggang terlebih dahulu dapat mengganggu proses bertelurnya si kepik ulat Hongkong ulat Jerman tersebut ya. Nah, seperti itu untuk medianya lebih baik menggunakan kotoran ulatnya ya teman-teman. Nah, untuk berapa lama sih proses bertelurnya si kepik ulat Hongkong ulat Jerman itu? Proses bertelurnya ulat Hongkong ulat Jerman yang baru dipindahkan ke media untuk bertelur itu dalam jangka waktu seminggu ya. Dalam waktu jangka seminggu, nanti udah seminggu kita pisahkan si indukan sama si telurnya ya. Itu untuk proses pemisahannya, dan proses bertelurnya itu dalam jangka waktu 1 minggu ya teman-teman. Nah, untuk itu ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dalam masa pembesaran itu ulat Hongkong di umur 2 bulan itu udah siap kita jual ke pasaran. Gimana pasarannya, mintanya itu mau ukuran kecil atau ukuran besar ya untuk si ulatnya. Pokoknya dalam jangka waktu 2 bulan itu si ulat udah mulai siap dijual ke pasaran. Nah, untuk pembibitan itu di umur 3 bulan atau 3,5 bulan untuk membuat pembibitan dari ulat tersebut ya. Kalau ulat Jerman beda lagi ya teman-teman. Untuk masa pembesaran ulat Jerman itu lebih lama lagi. Dalam jangka waktu 3 bulan itu masih bisa untuk dijual. Yang lebih bagusnya itu di umur 4-5 bulan itu benar-benar udah siap dijual ya teman-teman untuk ulat Jermannya ya. Balik lagi gimana kita merawatnya. Untuk merawat ulatnya dan pemberian pakannya seperti apa ya teman-teman. Kalau pemberian pakannya bagus, itu kualitas si ulatnya itu lebih bagus juga ya. Pertumbuhannya sehat, badannya gemuk,
Pokoknya itu sangat bagus sekali ya, gimana kita kembali lagi ke kitanya untuk merawat si ulat tongkong, ulat Jermannya ya teman. Nah seperti itu ya. Untuk pemasaran si ulat tongkong, ulat Jerman itu sekarang cukup baik sekali ya. Bisa di 1 minggu sekali kita bisa panen untuk penjualan ke pasaran untuk ulat Hongkong, ulat Jerman. Nah kalau untuk ulat Hongkong itu lebih cepat ya pemasarannya dibandingkan ulat Jerman. Nah ulat Jerman pemasarannya agak lambat, sedangkan ulat Hongkong pemasarannya lumayan cepat ya teman-teman. Nah seperti itu ya untuk pemasaran ulat Hongkong, ulat Jerman ya. Nah saya akan ngasih tahu juga ya pakan buat ulat pembesaran yang nantinya dijual ke pasaran sama ulat yang buat pembibitan itu beda ya teman-teman pakannya ya. Kalau buat ulat yang masa pembesaran untuk dijual ke pasaran itu lebih baiknya menggunakan ampas tahu sama dedak aja ya, itu sangat cukup sekali untuk pakannya juga ya. Nah kalau untuk ulat pembibitan itu menggunakan ampas tahu, dedak, pur ayam, lebih bagusnya lagi ditambahkan tepung ikan ya. Nah itu proteinnya sangat tinggi sekali, buat si ulatnya juga sehat, badannya besar ya teman-teman untuk pembibitannya. Nah kalau untuk kepik ulat tongkong, ulat Jerman yang dalam masa bertelur, pemijahan, itu pakannya sama juga ya untuk ulat pembibitan, menggunakan ampas tahu, pur ayam, dedak, sama tepung ikannya ya, biar proteinnya tinggi, si kepiknya juga sehat, bertelurnya juga banyak ya teman-teman. Nah seperti itu untuk pemberian pakan si ulat dalam masa pembesaran dan ulat dalam buat bibit ya. Nah sangat beda sekali ya pakannya ya teman-teman di antara dua itu ya. Nah seperti itu ya untuk budaya ulat tongkong, ulat Jerman. Diusahakan tiap hari itu pemeliharanya ekstra, dibersihkan tiap hari bok-bok yang ulat dalam masa pembesaran dan kepik-kepik dalam masa bertelur ya. Nah untuk kepik yang dalam masa bertelur ataupun ulat yang dalam masa pembesaran, jika ada yang mati itu bagusnya diangkat ya teman-teman, dikarenakan kalau gak diangkat nanti resikonya sangat tinggi sekali, bisa menyebabkan kematian ke yang lainnya ya. Nah seperti itu prosesnya ya teman-teman. Usahakan untuk melihatnya lebih ekstra juga ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Mungkin video saya cukup sampai di sini, semoga bermanfaat juga. Terus dukung channel saya biar baik ke depannya, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya biar ketinggalan informasi-informasi tentang budidaya ulat tongkong, ulat Jerman yang saya berikan ya teman-teman. Nah terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.